produk atas ya. Jadi ini laju alir produk atasnya dikalikan perbedaan entalpi antara uap jenuh dengan cairan jenuh ya. Jadi V kali delta H evaporasi atau sering kita sebut dengan lambda ya. Lambdanya itu bukan untuk satu komponen karena di sini ada 2 komponen, tentunya lambdanya sesuai dengan komposisi komponen di puncak kolom. Jadi kolomnya puncak kolom ada produk A dan B, A-nya sekian persen, B-nya sekian persen, maka lambdanya harus kita hitung berdasarkan komposisi yang ada di puncak kolom. Neraca energi di keseluruhan kolom, tentunya energi yang terlibat pada semua aliran. Kalau aliran yang utamanya yaitu umpan, distilat, dan residu, tetapi selain itu juga ada pemanasan yang diberikan pada reboiler dan pendinginan yang diberikan pada kondenser ya. Jadi energi dan neraca energi di seluruh kolom adalah energi yang masuk yaitu pada umpan dan pada reboiler sama dengan energi yang dikeluarkan yaitu pada distilat dan produk ditambah energi pendinginan oleh air pendingin di kondenser. Ini ya, jadi ini adalah neraca energi pada seluruh kolom. Jika kita mengambil T reference adalah T umpan, ya, jadi semua didasarkan pada suhu umpan masuk, maka HF-nya sama dengan 0. Ya, ini FHF, HF-nya sama dengan 0, maka ini menjadi 0. Sehingga kita dapatkan neraca energinya menjadi ini saja ya. Jadi QR sama dengan DHD plus QC plus BHB. HD sendiri itu adalah CP delta T seperti biasa. Delta T-nya adalah T disilat dikurangi T umpan feed karena kita T reference-nya kita ambil TF. HB yang di residu sama CP kali TB minus TF. Di sini CPL harusnya memang CP campuran di sini, tetapi biasanya yang dominan itu adalah yang ringan di sini, sedangkan di residu yang lebih banyak atau dominan itu adalah fasa yang beratnya. Jadi bisa kita ambil pendekatan HD sama dengan CP dari C5 di sini dalam contoh ini yang lebih ringan dikalikan suhu disilat dikurangi suhu umpan. Sedangkan di residu HB-nya sama dengan CP dari fasa berat dikalikan TB minus TF. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Kita punya umpan terdiri atas 40% mol N-pentan atau NC5 dan 60% mol N-heksan atau NC6. Laju alir diketahui, suhu diketahui, kolom beroperasi pada 1 atmosfer. Distilat yang di atas ini mengandung 97% mol N-pentan dengan total kondenser. Reflux adalah 3. Kemarin kita sudah pernah menghitung contoh soal dengan reflux yang diketahui seperti ini. Dan residu mengandung 98% mol N-heksan atau fraksi yang beratnya dengan parsial kondenser. Ini diketahui data lambda dari C5, CP dari C5, lambda C6, dan CP dari C6. Ini ada satuan-satuan yang berbeda antara soal dengan data yang kita punya ya. Jadi Anda harus melakukan konversi nantinya ya. Di sini ada satuannya
Celsius, di sini ada Fahrenheit. Anda diminta menghitung beban kondenser atau QC dan beban reboiler atau QR. Ya, jadi kita harus menghitung QC dan QR sesuai dengan rumus yang kita sudah peroleh tadi. Jadi dalam hal ini kita tidak diminta menghitung jumlah tahap, tapi hanya diminta menghitung beban kondenser dan beban reboiler. Artinya berapa sih panas yang harus dikeluarkan dari kondenser dan berapa panas yang harus dimasukkan di reboiler. Ya, jadi kita harus menghitung dulu neraca masanya. Neraca massa seperti biasa, neraca massa total yaitu umpan sama dengan disilat plus produk. Kemudian ini neraca massa komponen ringan disilat plus residu sama dengan umpan. Ya, jadi kita bisa dapatkan disilat, residu, dan umpan. Sampai di sini ada masalah? Kalau nggak ada masalah, kita lanjut ke neraca energi. Neraca energi untuk kondenser yaitu laju alir uap di puncak kolom dikalikan lambda dari massa yang ada di atas kolom. Ya, jadi ini adalah V1, ini adalah lambda dari campuran. Tadi kan dikatakan lambdanya adalah lambda campuran. Kita punya data lambda dari C5 dan lambda dari C6-nya. Kita masukkan semua datanya. Untuk perhitungan yang di Anda sendiri harus dimasukkan satuannya. Ya, di sini di contoh tidak diberikan satuannya, tapi Anda harus selalu mencantumkan satuan supaya mencegah terjadinya kesalahan, gitu ya. Jadi ini V1 itu adalah L plus D, ya. Jadi kita dapatkan karena R-nya sama dengan berapa tadi R-nya? 3, Bu. 3 ya. Ya, R-nya 3. Ya, jadi kita dapatkan V1 adalah L plus D. Oke. Jadi QC kita bisa hitung. Jadi soal A sudah terjawab, ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan menghitung QR. Ya, untuk QR itu kita harus mempunyai beberapa data. Sebentar ya. Sebentar, karena kita butuh ini HD dan HB. Ya, untuk QR itu adalah DHD plus QC plus BHB. QC tadi kita sudah hitung, sudah dapat. Kita belum menghitung DHD dan HD dan HB. HD itu adalah entalpi yang dimiliki oleh distilat. HB adalah entalpi yang dimiliki oleh residu. Nah, untuk HD itu rumusnya adalah CP dari
distilat dikalikan delta TD minus TF. Kita harus mendapatkan TD, dan untuk HB kita harus punya data TB. Saya kembali lagi ke depan lagi. Ya, jadi tadi kita harus mendapatkan itu ya, HD itu kita perlu TD, untuk HB kita perlu TB. Ya, jadi untuk mendapatkan QR kita sudah dapat QC, tapi belum punya HD dan HB. HD-nya adalah CP kali TD min TF, HB adalah CP dari fasa berat dikalikan TB minus TF. Kira-kira TD dan TB itu bagaimana mendapatkannya? Kita harus punya suhu distilatnya itu berapa. Gitu. Suhu bottom product berapa, baru kita bisa mendapatkan berapa entalpi dari distilat dan berapa entalpi dari residu. Oke, kita cek lagi kurva ini. Masih ingat kurva TXY? Ini kurva TXY, kadang-kadang gambarnya seperti ini, kadang-kadang kemarin miring ke sini ya. Tergantung dari ininya, apa namanya, penulisan komposisinya. Ini komposisi pentan 100%. Perhatikan gambar ini, bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, gambar ini adalah untuk pentannya 100% di sebelah kiri, heksan 100% di sebelah kanan. Artinya, kalau kita mempunyai 100% heksan, maka titik didihnya adalah di sini, sekitar 65%. Kalau kita punya 100% pentan, itu titik didihnya di sini. Jadi distilat, tadi kan kita punya distilat adalah 97% pentan kan ya. Maka suhu itunya adalah di sini. Di daerah sini ya. Ini suhu cairan jenuhnya, ini suhu uap jenuhnya. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini tadi saya potong gambar yang tadi kita perbesar supaya kelihatan lebih besar, jadi kelihatan seperti ini. Kalau pentan 100% itu titiknya di sini. Kalau pentan 97% di sini. Ya kan? Ini 97% pentan atau 3% heksan, berarti ininya 3. Ini 20, berarti di sini 3. Nah, ini adalah suhu uapnya, di sini adalah suhu cairan jenuhnya. Itu ya, jadi kita harus memplot kurva ini, kita dapatkan dari titik A ini yang 0,03, tarik garis vertikal memotong kurva ini di titik M. Tarik garis horizontal, kita dapatkan TD di sini. TD-nya itu adalah sekitar 36 Celcius. Ini digunakan sebagai suhu untuk menghitung H distilat. H distilat tadi adalah V kali TD minus TF. Itu ya. Nah, sedangkan untuk yang residu seperti ini, kita punya kurva yang ini di sebelah kanan ya, residunya adalah 98%
heksan atau 2% pentan. Ya, jadi ini tadi ya. Kalau dia 0,02 pentannya, jadi di sini. Kemudian tarik garis ke ini apa namanya? Konsentrasi di sini kita dapatkan suhunya sekitar 68 katanya. Tapi ini gambarnya seperti ini ya. Kita ikut aja kata di sini 68. Atau 342 Kelvin. Jadi kita bisa menghitung HD maupun HB, yaitu CP dari untuk HD, CP dari C5. Kenapa C5? Karena kandungan terbesar di dalam disilat itu adalah C5 dikalikan TD minus TF. Dikalikan 1,8 kira-kira apa ini? Halo? Lalu ada yang mendengarkan saya nggak? Kira-kira 1,8 itu apa? Ya, ada Dika. Bisa 1,8. Kurang tahu, Bu. Mungkin aku pikirin faktor konversi gitu. Ya, faktor konversi apa kira-kira? Faktor konversi ya, di situ ada perkalian CP kali delta T ya. Delta T yang kita punya di sini adalah satuannya Celsius kan ya? Fahrenheit ya, Bu, diubah dari Kelvin. Betul ya. Sedangkan di CP tadi ada Fahrenheit ya. Jadi kita langsung gunakan faktor koreksi 1,8. Jadi faktor koreksi antara Fahrenheit dengan Celsius di sini hanya 1,8 aja karena ini adalah delta ya, bukan ketinggian suhu. Kalau suhu 30 derajat Celsius itu berapa Fahrenheit? Maka Anda harus mengalihkan dan kemudian menambahkan dengan 32 derajat gitu kan? Halo? Iya, Tapi Ibu. dalam hal ini kita hanya mengkonversi delta. Jadi kalau delta T sebesar 1 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit? Satu 1,8. Nah, yang begini jangan sampai salah ya. Ini delta T. Masih ingat waktu belajar ARP? Ketika Anda mengkonversi dari suhu Celcius ke Fahrenheit, kalau itu suhu, itu ketinggian suhu ya. Coba, kalau 0 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? 32, Bu. Iya, kenapa hanya 32 saja? Tidak ada ini pengalinya, karena yang delta T-nya kan belum ada delta T-nya di situ ya. Jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Itu mulainya. Ketika kita menghitung ke 10 derajat Celcius, maka jadinya 32 plus, masih ingat? 18, Bu. 50 jadinya. 18 atau 50? Iya, maksudnya 32 ditambah 18.
Ya, jadi kalau kita mengkonversi suhu 10 derajat Celcius menjadi Fahrenheit, artinya 32 plus 10 kali 1,8 kan? Ya. Jadi yang sekarang kita gunakan di sini itu adalah delta T. Jadi kalau delta T sebesar 10 derajat Celcius, di dalam Fahrenheit dia disebut dengan 18 derajat Fahrenheit gitu. Jelas atau bingung? Bingung, Bu. Maaf, Bu. Bingung? Bingung, Bu. Harus digambar ini berarti. Sebentar. Di sini ini sama-sama 0 derajat, sama-sama dasarnya ya. Maksudnya di sini adalah 0 derajat. Sebentar. Yang ini, yang sebelah kiri adalah Celsius. Yang ini adalah Fahrenheit. Nah, prinsipnya kan begini aja kan. Sama-sama ini adalah posisi air mulai mencair. Perhatikan, di atas ini adalah air mendidih. Ini ya, Celsius menyatakan air mencair itu pada 0 derajat Celsius. Fahrenheit mengatakan ini adalah 32 derajat Fahrenheit. Ketika air mencair, si Celsius mengatakan ini 100 derajat. Kata Fahrenheit, bukan 100 derajat. Fahrenheit membagi ini menjadi 180 bagian, Celsius membagi ini menjadi 100 bagian. Jadi di atas ini menjadi 212. Ngerti nggak, Pak? Ngerti nggak ini maksud saya? Celsius itu menyatakan air mulai mencair pada 0 derajat, sedangkan Fahrenheit menyatakan ini adalah 32 derajat. Jarak antara air mencair dengan air mendidih, kata Celsius itu 100 bagian. Kata Fahrenheit ini 180 bagian. Itu ya? Masa kamu bingung aja sih? Jadi,
kalau saya tanya delta T di sini 1 derajat kata Celcius, kalau kata Fahrenheit berapa delta T di sini? Ini loh, kata Celcius ini 100 bagian, kata Fahrenheit ini 180 bagian. Jadi kalau delta T 1 derajat Celcius, kata Fahrenheit berapa derajat? 1,8. 1,8. Nah itu maksud saya. Jadi dalam hal yang CP tadi, karena kita adalah menghitung CP kali delta T, jadi delta T yang sekian derajat Celcius ketika dikonversi menjadi Fahrenheit, hanya tinggal dikalikan dengan 1,8 gitu. Oh, oke, baik. Nanti Ibu kasih. Jelas ya? Mudah-mudahan yang lain juga ngerti. Atau yang masih bingung boleh nanya lagi. Yuk yang lain, Sylvia mungkin. Siapa yang mau nanya sekalian? Siapa yang nanya? Nggak ada yang angkat tangan ya? Silakan, siapa? Yurdika? Sudah paham atau masih ada yang bingung? Silakan. Halo. Saya nggak tahu Anda mendengarkan apa enggak ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, mudah-mudahan memang paham benar ya. Oke, demikian untuk mendapatkan HD dan HB tadi ya. Ya, jadi ini menggunakan pendekatan tadi ya, titik didih komponen murni, karena disilat mendekati pentan murni, residu juga mendekati heksan murni ya. Jadi kita menggunakan ininya yang murni. Jadi dari situ kita sudah dapatkan HD dan HB, tinggal menghitung beban reboiler ya. Sudah selesai untuk yang ini. Kita akan bahas yang ini stop. Yang berikutnya. Waduh, saya nggak bisa ini apa? Tolong bisa ada yang tolong saya share screen untuk yang apa? Yang berikutnya, yang PPT yang satu lagi. Saya nggak bisa ini. Yang distilasi batch. Boleh sama Dika, Bu. Boleh silakan. Maaf ya, saya rada agak bingung karena tadi settingnya ini baru semua diulang lagi tadi. Saya nggak bisa ini. Yang ngajar itu udah pergi. Sebentar ya Bu, aku sampaikan. Iya. Oke, apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke, tolong mulai ya dari sini. Ya, saya jadi merepotkan ini. Tadi yang bantuin saya udah nggak ada. Ya, oke, kita akan bahas tentang distilasi batch multi tahap.
Ini mirip dengan alat yang kita punya di laboratorium UTK kemarin yang sudah praktikum distilasi itu seperti ini ya. Jadi batch, tetapi di situ multi tahap. Ini tidak sama dengan distilasi batch yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Yang saya ajarkan sebelumnya itu tidak ada kolom fraksionasinya, tapi di sini ada kolom yang berisi packing sehingga ada kolom fraksionasi, kemudian juga ada aliran reflux ya, distilatnya diambil setelah diambil sebagian untuk reflux. Oke, lanjutnya. Nah, ini ya. Untuk distilasi batch itu penggunaannya karena dia fleksibel. Jadi kalau kita punya umpan yang setiap saat berubah konsentrasinya, maka kita tidak menggunakan distilasi kontinu. Distilasi kontinu itu adalah digunakan jika umpan yang kita punya selama operasi itu sama umpannya. Kalau ini konsentrasi dari umpannya kadang-kadang berapa, nah kita gunakan distilasi batch. Ya. Atau spesifikasi produk berubah-ubah. Jadi banyak industri-industri yang skalanya kecil, itu dia menerima semacam pesanan gitu ya. Kapan membuat ini distilasinya hanya untuk larutan tertentu dengan konsentrasi tertentu, maka itu kita gunakan batch ya. Perbedaan yang mendasar antara distilasi batch dan kontinu adalah ya, distilasi kontinu umpannya terus-menerus memasuki kolom. Kalau distilasi batch umpannya diisikan ke reboiler pada awal operasi gitu ya. Kemarin ada waktu yang sudah melakukan distilasi batch kemarin seperti itu ya. Jadi Anda memasukkan umpan di dalam reboiler. Ada yang sudah praktikum? Kan sudah 2 kelompok ya yang praktikum ya. Atau malah 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk 1 kelas ya. Jadi kalau 2 kelas berarti 6 kelompok yang sudah melakukan operasi distilasi ya. Perhatikan ini ya. Karena komposisi distilat pada distilasi batch sederhana cukup rendah, maka tidak dapat digunakan untuk tujuan pemisahan dalam praktek nyata. Itu maksudnya. Maksudnya gini, kita tidak bisa mendapatkan jumlah yang banyak gitu, maksudnya untuk mendapatkan jumlah yang banyak pada konsentrasi yang konsisten. Jadi konsentrasi setiap saat itu berubah-ubah, sehingga yang kita dapatkan adalah konsentrasi rata-rata nanti di distilatnya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan lanjutnya. Ya. Jadi di dalam kolom distilasi batch multitahap konvensional itu bisa dioperasikan dengan kondisi 3 macam ini. Kita hanya akan bahas yang pertama dan kedua, yaitu reflux konstan. Itu komposisi yang akan kita peroleh dari produknya adalah bervariasi. Atau refluxnya bervariasi, nanti komposisi produknya konstan. Jadi refluxnya harus diubah-ubah terus setiap saat. Tapi kita akan bahas nanti yang secara lebih mendalam adalah reflux konstan, komposisi produk bervariasi. Ini seperti yang Anda lakukan di praktikum distilasi kemarin. Jadi Anda melakukan refluxnya konstan, kalau nggak salah 3 di situ ya. Komposisi produk itu bervariasi dari setiap setiap menit gitu ya. Jadi setiap Anda mengambil sampel sekian menit, kita akan dapatkan komposisi produk tertentu. Menit berikutnya kita akan dapatkan komposisi yang lain lagi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kasus yang reflux konstan, kita punya persamaan sama dengan waktu distilasi batch sederhana. Ln B per F, B itu adalah bottom product atau residu, F itu adalah feed atau umpan.
sama dengan integral dari XB ke XF dXB per XD min XB. Kemarin Anda juga menghitung dengan cara seperti itu ya, waktu menghitung di operasi distilasi. XB atau XW sama ya, itu adalah konsentrasi residu, XD adalah konsentrasi dari distilat. Ya, beberapa nilai XD dipilih, garis operasi ditarik melalui titik XD seperti biasanya, titik XD ditarik ke garis diagonal ya dengan slope R per R plus 1 sama ya dengan yang sudah kita hitung, dan tahap keseimbangan ditarik antara garis operasi dan kurva keseimbangan untuk mendapatkan komposisi residu atau XB. Komposisi distilat rata-rata akan kita dapatkan yaitu XD average atau YD, ada yang menyebutnya YD gitu ya, karena di situ adalah komposisi fasa uap sama dengan F kali XF min B kali XP per F min B. Kalau kemarin kita pakai L1, L2, yaitu sama dengan ini ya. L1 itu adalah F, L2 itu adalah B. Masih ingat yang distilasi sederhana? Atau kita bisa menghitung waktu distilasi sama dengan R plus 1 per V kali F min B sama dengan R plus 1 per V kali D. F min B sama dengan D ya, distilat. Oke, lanjut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh distilasi batch multitahap dengan reflux konstan. Ini adalah contoh dari bukunya ini ya, Philip Benkert tahun 2016. Jadi contoh soalnya saya tidak membuat sendiri. Ini contoh soal di buku itu ya, Separation Process Engineering. Ada 50 mol umpan terdiri dari sekian mol etanol dan sisanya 68 mol air. Di distilasi batch dengan 2 tahap keseimbangan di atas reboiler, reflux dikembalikan ke kolom sebagai cairan jenuh dengan rasio reflux konstan atau L per D sama dengan 2/3. Diinginkan larutan yang berada di still pot memiliki konsentrasi etanol 4,5% mol dan tekanan operasi 1 atmosfer. Ya, jadi kita punya penampung atau labu disilat di situ ya, kemudian kita punya kolom fraksionasi yang memiliki 2 tahap keseimbangan. Konsentrasi umpan diketahui, kemudian konsentrasi akhir dari residu itu adalah 4,5% mol. Coba, apa perbedaan antara distilasi ini dengan distilasi kontinu yang sebelumnya kita sudah pelajari tadi? Ini batch ya, distilasinya batch. Jadi kita punya seperti persis sama dengan yang Anda lakukan di laboratorium kemarin. Yuk, silakan yang sudah praktikum. Tolong yang sudah praktikum memberikan penjelasan ke teman-temannya. Ayo buktikan bahwa Anda sudah praktikum, jadi beda dengan orang yang belum praktikum. Ayo yang kelompok 1, 2 dan kelompok 7 mungkin ya. Yuk, siapa yang namanya awalnya A berarti udah itu yang. Masih ingat? Halo. Saya tidak hafal, tapi Anda pasti udah merasakan yang sudah praktikum. Bisa jelaskan ke temannya, kita punya umpan di
taruh di reboiler. Kemudian gimana? Halo? Lalu yang kelompok 1-2, yuk. Sudah praktikum kan? Ini harusnya Anda sudah lebih paham dibandingkan teman-temannya yang belum praktikum gitu. Ayo silakan. Anda ini dikasih kesempatan untuk menunjukkan bahwa Anda sudah paham gitu loh. Halo, siapa kelompok 1-2 ya? Saya lupa, saya nggak bawa ini soalnya. Halo? Ini ada orangnya nggak sih? Farida. Farida belum? Halo Ibu, Yuk. mungkin sedikit menjelaskan kalau yang udah praktikum itu nggak 1-2 Bu, nggak absen awal, melainkan absen tengah. Jadi Ibu Oh gitu? iya Bu, dimulainya dari kelompok 5-6. Oh beda gitu? Kirain 1-2. Enggak Ibu. Oh, destilasi ya. Sorry. Iya. Saya ingatnya yang bagian saya, ekstraksi sama FTU. Iya. Oke, siapa ya? Siapa yang sudah? Mungkin udah nih. Dio, Daniel. Atau Farida. Kebetulan saya sama Farida sekelompok, Bu. Kelompok Kenapa? saya itu Dio, kenapa? kebetulan saya sama Farida itu sekelompok, kelompok Gak jelas 3. suaranya. Oke. Halo Bu, udah. jelas Bu suara saya Bu? Ya, agak putus-putus juga. Gimana Daniel? Saya kelompok 2, Bu. Saya belum yang distilasi, Bu. Oke. Yang agak tengah dong, siapa yang ke tengah? Farida belum juga? Farida belum Bu, sama saya sekelompok. Halo, saya juga siapa? belum. Oke, ya. Ya, siapa yang ngaku? Aduh, gak ada yang ngaku gitu. Coba, saya sedikit aja. Kesan Anda kemarin waktu praktikum distilasi seperti apa? Ayo, ada gambaran nggak kemarin sudah distilasi? Coba jelaskan sedikit apa yang Anda kerjakan kemarin. Biar nyambung antara praktikum dengan teori gitu. Halo? Yang sudah praktikum nggak? Ada yang datang ya berarti ya? Tapi ini orangnya banyak, 55 orang. Halo? Jangan gitu dong, nggak ngaku. Ayo, coba jelaskan sedikit aja. Apa yang Anda pahami dari praktikum kemarin? Kalau nggak paham, ya jelaskan nggak pahamnya di mana gitu loh. Supaya saya bisa memperbaiki gitu. Ayo. Halo? Ini kalau online ini gini nih, saya nggak tahu yang mana yang... Ya, silakan. Izin menjelaskan Ibu. Ya. Jadi kalau kelompok saya kemarin itu masukin umpan antara air dengan etanol, lalu dilakukan proses pemanasan. Nah terus nanti hasil destilatnya ditunggu untuk keluar jadi destilatnya selama 15 menit sekali, lalu diukur indeks biasnya Ibu. Seperti itu. Anda tahu di situ ada reflux, ada kolomnya, ada packing, itu tahu? Untuk refluxnya belum tahu Ibu, tapi kalau untuk ada kolom, ada packing, udah tahu Ibu. Itu ada reflux ya. Kan Anda set kemarin ada kembali ke kolom berapa gitu. Itu ada refluxnya. Jadi
sama dengan gambar yang kita punya di slide yang sebelumnya tadi, yang halaman berapa tadi ya. Itu ada refluksnya. Jadi distilat yang Anda peroleh di situ itu sudah mewakili konsentrasi dari reflux gitu ya. Jadi itu bukan langsung diambil semua sebagai distilatnya langsung diambil, tapi ada sebagian yang kembali ke kolom sebagai reflux gitu. Jadi itu adalah distilasi fraksionasi. Oke, Muhammad bisa jelaskan. Jadi Anda punya umpan, kemudian punya apa? Tadi? Ada Yang diukur indeks etanol sama air, Bu, umpannya. Ya, umpannya itu. Selain umpan ada apa lagi? Ada di boiler. Reboiler itu ya di umpan itu. Oh iya, ada Umpannya masuk ke reboiler itu. Jadi, Anda punya apa lagi selain umpan? ada package kolom, Bu. Terus Apa? ada package kolom, ada kondensor, Bu. Aduh, nggak jelas saya. Ada apa? Ada package kolom sama kondensor, Bu. Bukan, itu alatnya. Yang saya tanya alirannya atau massa yang Anda masukkan ke dalam reboiler tadi terus diapakan, terus Anda peroleh apa? Oh, terus dipanasin, Ibu. Terus nanti memperoleh distilat sama residu. Nanti diukur Residunya indeks yang mana? Residunya yang ada di reboiler, Ibu, yang tidak menguap. Residunya yang mana residunya? Kenapa, Ibu? Adakah aliran residu? Ada residunya di reboiler, Ibu, yang tidak menguap. Iya, di sini makanya. Jadi bedanya dengan distilasi kontinu di mana? Bisa tahu bedanya antara distilasi kontinu dengan distilasi batch yang Anda lakukan itu. Oh, kalau yang batch itu ada residunya, Ibu. Sedangkan kan kalau Tahu yang nggak kontinu itu bedanya di mana? Distilasi batch dengan kontinu. ada produk residunya, Ibu, kalau di batch. Jadi tetap diam gitu si residunya. Tapi kalau di continue seperti kayaknya kan nanti dimasukin umpan secara terus-menerus, jadi si residunya tuh tidak tidak terus diam gitu, Ibu. Kayaknya seperti itu, Bu. Ya, monitor rapi. Maaf, Pak, seperti apa tadi? Boleh diulangin? Ya, jadi pada tekanan operasi 1 OTM ini berapa bar gitu? 1,4 bukan, Pak? Hebat. Oke, jadi kamu sudah paham ya contoh soal ini ya? Udah neneknya. Kayaknya mati lampu ya guys.
Oke, jadi gini ya, ini yang diketahui, ini dikali, dan dapatlah segini guys. Mana ya? Segini. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, hanya mengabarkan saja karena ibunya berkata ada gangguan. Oleh sebab itu, kita cukupkan ya buat perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, semoga materi yang dipaparkan hari ini dapat diterima ya, guys. Semangat, 2 minggu lagi UTS. Itu di hack Syakir itu, jadi pas aku jawab di hack sama Syakir, jadi gitu tuh. Oh, iya, baik Muhammad Rapi. Oleh karena itu aku izin share screen, teman-teman. Silahkan menikmati aktivitas liburannya kembali. Jangan lupa PR per Mac dikerjakan.